Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Magelang, kelas 11 IPS 1, kelompok 2, ingin mempersembahkan hasil dari kerja kelompok kami yang bertema suku Betawi. Sebelumnya, kami mau tanya dulu nih, apa aja sih yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar suku Betawi? Ondel-ondel, tanjidor, kerak telur, atau pantun? Kalau itu yang terlintas di pikiran kalian, 100 buat kalian. Tapi masih banyak loh kebudayaan yang unik dari suku Betawi. Penasaran nggak nih? Yuk simak! Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2, kelas 11 IPS 1. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Adinda Mutia Halim Ausaf, presensi 1. Kemudian, Adinda Syakira Prameswari, presensi 2. Ariel Marcelo Wibowo, presensi 5. Kemudian, Salwa Tezkia Nafsi Ariandana, presensi 27. Dan yang terakhir, Ulil Albab Naura, presensi 32. Di sini, kami akan membahas tentang kebudayaan suku Betawi. Sebelumnya, kalian udah tahu belum nih tentang suku Betawi? Kalau belum, yuk simak bersama pada video ini mengenai budaya-budaya yang ada di dalam suku Betawi. Sebelum mulai ke videonya, kalian udah tahu belum suku yang benar Betawi ini? Jadi, suku Betawi adalah suku bangsa yang berdiam di wilayah DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya termasuk wilayah Provinsi Jawa Barat. Suku bangsa ini biasa pula disebut suku Betawi, Melayu Betawi, atau orang Jakarta. Nah, suku Betawi ini punya etnik Betawi yang bisa dibagi menjadi dua, yaitu Betawi Tengah atau Betawi Kota, dan yang kedua Betawi Pinggiran. Sedangkan berdasarkan geografinya, etnik Betawi dibagi menjadi tiga, yaitu Betawi Tengah atau Kota, Betawi Pinggir atau Udik atau Oral, kemudian Betawi Pesisir. Gimana nih, kalian udah tahu kan salah satu tentang kebudayaan suku Betawi? Nah, selanjutnya kita akan pelajari soal bahasa yang digunakan suku Betawi. Jadi, suku Betawi menggunakan bahasa Melayu Betawi sebagai alat komunikasi. Bahasa ini banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur bahasa lain seperti bahasa Hokkien, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan bahasa Portugis. Wah, banyak banget ya! Kemudian, suku Betawi juga terdapat dua macam dialek, yaitu dialek Betawi Kota yang biasanya digunakan oleh masyarakat suku Betawi di kota Jakarta. Dan ada juga dialek Betawi Udik yang biasanya digunakan oleh masyarakat suku Betawi yang tinggalnya di sekitar kota Jakarta, seperti Tangerang, Depok, Banten, Bogor, dan Bekasi. Contoh dialognya bisa kalian lihat di bawah ini ya. Apa aja ya yang unik dari suku Betawi? Ada banyak loh, mulai dari kebudayaan, upacara, ciri khas, hingga kuliner. Yuk simak penjelasanku. Yang pertama, soal pakaian adat suku Betawi. Namun, sebelum kita masuk ke penjelasannya, alangkah baiknya kita tahu dulu sejarah mengenai pakaian adat suku Betawi ini. Kota Jakarta memang mempunyai pakaian tradisional yang disebut dengan abang none atau demang. Udah tahu belum nih? Nah jadi, pakaian adat tradisional Jakarta itu dulunya datang atau terinspirasi dari seorang pedagang Cina, Arab, Belanda, dan suku-suku yang ada di Indonesia. Sedangkan, untuk pakaian pengantin masyarakat Jakarta memang sangat terlihat dari sebuah proses asimilasinya dari berbagai jenis kelompok etnis. Dari pakaian pengantin pria yang terdiri atas 3 bagian, diantaranya seperti turban, jubah, dan celana yang dipengaruhi oleh budaya Arab. Sedangkan, pakaian pengantin yang biasa digunakan hingga saat ini adalah kemeja, syangko atau sampul depan, rok panjang dengan model encim yang menunjukkan pengaruh dari budaya Tionghoa. Sedangkan, untuk sandal atau alas kaki yang digunakan oleh pengantin pria dan wanita dipengaruhi dari budaya Arab. Jadi gitu teman-teman, paham gak nih? Jadi, pakaian suku Betawi ini ternyata asimilasi dari budaya luar juga. Kelihatan kan dari tampilannya? Nah, setelah kalian tahu sejarah singkat dari suku Betawi, kali ini kita akan mempelajari bersama tentang pakaian adat suku Betawi. Check it out!
Suku Betawi sendiri mempunyai pakaian adat yang biasanya mereka pakai untuk menunjukkan pakaian khas yang mereka miliki. Apa aja tuh pakaian adat suku Betawi? Jadi yang pertama dari pakaian adat Betawi ini ada yang namanya kebaya encim. Kebaya encim apa tuh? Kebaya encim adalah pakaian kebaya yang umumnya dipakai oleh perempuan setengah baya, perempuan muda, gadis remaja, atau gadis muda. Jadi, gimana nih para perempuan? Berminat mencoba pakaian adat Betawi satu ini nggak nih? Hehe. Dan yang selanjutnya ada yang namanya pangsi Betawi. Pangsi ya, bukan pangsit. Nah, kalau pakaian adat Betawi yang satu ini banyak dipakai oleh kaum kecil. Namun, sekarang ini banyak dipakai oleh pesilat atau pendekar Betawi. Nah, ada juga pakaian bangsawan ujung serong. Jenis pakaian adat ini paling sering digunakan oleh para bangsawan dan kaum Demang. Jadi, dari pakaian adat tersebut kita bisa lihat mana kaum kecil dan mana yang kaum bangsawan. Paham nih? Paham dong? Ya, kalian mau coba buat memakai pakaian adat suku Betawi ini nggak? Sepertinya menarik ya. Suku Betawi juga mempunyai rumah khas daerah loh, namanya rumah kebaya. Tak hanya namanya saja yang unik, namun rumahnya pun memiliki keunikan. Seperti yang pertama, bentuk atap rumahnya yang dari samping terlihat seperti lipatan kebaya. Langkan hingga furniturnya pun memiliki ciri khas ala Betawi. Kedua, di depan rumah terdapat teras, digunakan untuk bersantai bersama keluarga dan untuk menyambut tamu. Lalu, yang ketiga, pangkeng. Pangkeng adalah tempat untuk berkumpul satu keluarga. Keempat, terdapat ruangan tidur. Biasanya jumlah kamar yang didapat ada 4 ruangan. Kelima, dapur yang biasanya orang Betawi sebut rondoyan terletak di bagian belakang dan menjadi satu dengan ruang makan. Keenam, untuk bagian samping, biasanya orang Betawi akan membuat area pemakaman di samping rumah. Dan yang terakhir, terdapat tangga penghubung atau balak suji yang berarti komunikasi sebagai penghalang masuknya bencana ke dalam rumah yang berada pada bagian depan rumah. Setelah membahas rumah Betawi, selanjutnya ada ragam kesenian dari suku Betawi. Ragam kesenian suku Betawi ada 2, yaitu seni sastra dan seni musik. Untuk seni sastra, ada pantun, hikayat, buleng, gampang rancang, jampe-jampe, dan ngerahul. Banyak kan? Selanjutnya untuk kesenian musik ada gambang, kromong, tanjidor, gamelan, ajeng, gamelan topeng, keroncong tugu, samrah, dan rebana. Jangan lupa, suku Betawi juga punya berbagai macam tarian daerah loh. Yang pertama ada tari zapin. Tari zapin adalah tari pergaulan asal Betawi yang biasa ditarikan oleh pasangan laki-laki. Lalu tari belenggo, yaitu jenis tarian yang gerakan tariannya banyak mengambil dasar-dasar gerakan pencak silat. Yang ketiga tari silat, ialah tari khas Betawi yang khusus menggunakan jurus-jurus silat sebagai materi gerakan pokoknya. Keempat tari uncul yang biasa diselipkan pada acara unjukan Betawi, yaitu pertunjukan rakyat Betawi berupa pertandingan keterampilan pukul-mukul dan tangkis-penangkis pukulan rotan antara 2 peserta lomba. Kelima, tari coket, yaitu jenis tari pergaulan khas Betawi yang diiringi orkes gambang kromong dengan penari-penari wanita yang disebut wayang coket. Dan yang terakhir, tari lenggang nyai, ialah tari yang dibawakan oleh 4 hingga 6 gadis kecil. Gerakan tarian ini menggambarkan karakter dan cerita dari Nyai Dasima. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya tuan dari Jakarta. Hayo, siapa yang ikut nyanyi? Lagu barusan berjudul Kicir-kicir. Lagu ini merupakan salah satu lagu khas dari suku Betawi. Tapi bukan lagu kicir-kicir aja nih yang suku Betawi punya. Namun ada lagu jali-jali, ondel-ondel, wak-wakgung, sang bango, sorilang, keroncong kemayoran, legang kangkung, dan hujan gerimis.
Siapa yang di sini belum tahu kalau suku Betawi juga punya upacara adat? Yuk, sini aku kasih tahu. Jadi, suku Betawi memiliki 2 jenis upacara adat loh. Yang pertama, upacara yang menyangkut perjalanan hidup. Jenis upacara ini seperti upacara masa kehamilan atau menuju bulanan, upacara sekitar kehamilan atau akekah, sunatan, upacara perkawinan atau menikah, bikin dan pindah rumah, serta upacara kematian. Sedangkan jenis keduanya ialah upacara yang berkaitan dengan masyarakat. Upacara ini seperti upacara mangkeng, lebaran, upacara balitan atau bebalit, dan kaulan atau nazar. Pastinya, setiap masyarakat mempunyai ciri khas sendiri sesuai daerahnya masing-masing. Seperti orang Betawi, mereka juga memiliki ciri khas yang kalau dilihat itu Betawi banget loh. Yang pertama, orang Betawi itu suka pantun. Kedua, nyambat. Ketiga, nyorok. Keempat, identik dengan kopiah dan sarung. Kelima, prosesi berbagai perayaannya yang panjang. Keenam, gaya bicaranya yang ceplas-ceplos. Dan biasanya orang Betawi tidak suka merantau. Tahu nggak kenapa? Karena mereka menganggap tempat mereka sendiri sudah dijadikan tempat perantau dari suku atau wilayah lain. Menarik kan? Selain memiliki kesenian yang beragam, Betawi juga memiliki kuliner yang lezat dan nikmat. Kuliner yang pertama, aneka makanan yang berkuah yang enak banget dimakan pas lagi hujan-hujan atau udaranya lagi dingin. Seperti soto Betawi, soto tangkar, sayur babanci, laksa Betawi, dan sayur asam Betawi. Suku Betawi juga memiliki berbagai makanan yang berbahan dasar dari nasi atau ketan yang bisa bikin perut kenyang, seperti nasi uduk, bubur ase, ketoprak, dan nasi ulam Betawi. Seperti orang dari suku lain, orang Betawi juga makan nasi dilengkapi oleh lauk pauk, seperti pinang bandeng, semur jengkol, pecak bandeng, dan gabus pucung. Suku Betawi memiliki banyak jajanan pasar yang enak banget, seperti kue dongkal, kue rangi, kue pepe, kue ape, kerak telur, dan roti gambang. Gak lengkap dong kalau nggak ada minumannya. Betawi punya aneka minuman seperti selendang mayang, es goyang, bir peletok, dan tuak. Kemudian di suku Betawi terdapat kuliner adaptasi dari bangsa lain, seperti dari bangsa Cina dan Timur Tengah, seperti kue kamir, ali bagente, kue abuk, dan hum kue. Mendengar banyak kuliner Betawi, bikin kalian pengen datang ke sana gak? Selain memiliki banyak aneka makanan dan minuman, Betawi memiliki kebiasaan makan juga loh. Masyarakat suku Betawi juga punya kebiasaan makan sendiri, yaitu nyarap, makan siang, dan makan besar. Nyarap ini biasanya dilakukan di pagi hari, dihidangkan dengan kopi atau teh dan makanan kecil. Pada pukul 12:30 sampai 12:30 makan siang berlangsung. Sayangnya tidak semua anggota keluarga bisa makan bersama. Ada kemungkinan mereka masih di luar rumah. Kalau makan siang, hidangannya lebih lengkap. Ada nasi, lauk pauk, sayur, beberapa lalapan, dan kerupuk. Di malam hari ada tradisi makan besar. Hal ini jadi lebih istimewa karena semua anggota keluarga sudah kumpul di rumah. Hidangannya juga sama ketika makan siang. Kadang-kadang masyarakat Betawi asli menghidangkan makanan besar di balai atau di lantai yang diberi alas. Dengan menghidangkannya seperti ini, rasa keakraban sesama anggota keluarga terasa lebih erat. Orang Betawi juga makan bergantung dengan waktunya. Jadi, makanan yang disantap sehari-hari beda dengan hidangan saat lebaran dan pernikahan. Saat lebaran akan dihidangkan ketupat dengan sayur laksa, sedangkan ketika pernikahan dihidangkan roti buaya, nasi jotan, sayur besan, dan kue bacot. Cinta abang ke Eneng, abang sampaikan. Abang tak terima penolakan. Terima kasih kami haturkan untuk semua teman-teman.